Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Yuni Astuti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Meskipun kita masih dalam masa pandemi corona dan kegiatan di sekolahan masih ditutup, tapi kalian tetap bisa belajar di rumah seperti saat ini melalui video pembelajaran ini. Adik-adik kelas 1, kali ini kita akan mempelajari tema 3 kegiatanku. Kali ini kita akan belajar tentang subtema 3 kegiatan sore hari. Apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah materi tentang kosakata sore hari. Yang kedua, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga adalah membandingkan dua bilangan. Materi yang keempat mengenai karya seni kolase dari kertas. Dan materi yang terakhir adalah gerak manipulatif. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika kalian sudah siap, let us study. Sebelum kita belajar tentang kegiatan sore hari, mari kita ingat kembali pelajaran kita tentang kegiatan yang dilakukan pada saat pagi hari dan siang hari. Pada minggu lalu, kita belajar di subtema 1 tentang kegiatan pagi hari. Saat pagi hari, orang-orang biasanya sibuk untuk memulai aktivitas. Pada saat pagi hari, anak-anak sekolah biasanya berangkat sekolah. Kemudian, orang-orang dewasa biasanya bersiap-siap untuk bekerja. Kegiatan pagi hari ini hingga siang hari adalah rangkaian dari peristiwa siang dan malam. Tentunya kegiatan pagi hari ini biasanya mereka sibuk dan tergesa-gesa untuk melakukan segala aktivitas, dari menyiapkan aktivitas-aktivitasnya dari rumah sampai di tempat kerja ataupun di sekolah. Misalnya pada saat bangun pagi hari, kita harus bangun lebih awal. Kemudian ibu biasanya menyiapkan sarapan. Kemudian ayah bersiap-siap untuk bekerja. Di jalan juga kita bertemu dengan orang-orang yang sibuk sekali menyiapkan segala aktivitasnya. Siang hari, mereka juga masih sibuk bekerja. Ada reporter yang sibuk untuk menyiapkan bahan berita, mencari-cari bahan berita. Kemudian tukang bangunan yang sibuk bekerja untuk membangun sebuah bangunan. Kita yang masih sekolah juga biasanya bersiap untuk pulang dari sekolah, adik-adik kita yang masih TK dan yang kelas 1. Sedangkan yang sudah lebih besar lagi, mereka masih sibuk di sekolahan. Ibu yang ada di rumah pun sibuk ada di dapur. Biasanya ibu masih menyiapkan makanan untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Ibu di rumah juga sibuk untuk mencuci, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Pak tani yang ada di sawah pun masih sibuk bekerja.
Dia biasanya sibuk menggarap sawah di terik panasnya matahari. Orang yang bekerja sebagai karyawan di kantor pun masih sibuk untuk mengerjakan segala administrasi yang ada di kantor. Jadi di saat siang hari, orang-orang masih sibuk bekerja dan masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Bagaimana suasana pada saat sore hari? Apakah sama suasana sore hari dengan suasana di pagi dan siang hari? Apakah kalian tahu? Sore hari adalah suasana yang berbeda dengan pagi dan siang hari. Di saat sore hari, matahari sudah mulai condong ke barat. Hal ini menunjukkan akan dimulainya hari menuju malam. Jadi suasana di sekitar kita akan mulai gelap. Udara yang tadinya terasa panas di siang hari menjadi sejuk pada saat sore hari. Tentunya pada saat sore hari, orang-orang mempunyai kegiatan yang berbeda pula dengan kegiatan di pagi hari maupun di siang hari. Saat pagi hari hingga siang hari, mereka melakukan berbagai aktivitas yang menyita waktu mereka dan membuat mereka menjadi sibuk. Sedangkan saat sore hari, aktivitas yang dilakukan lebih santai. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan saat sore hari? Kita bisa melihat di gambar ini ada kegiatan Siti yang sedang belajar, atau dia juga bisa mengerjakan PR. Kemudian ada ayah Siti yang sedang menyiram tanaman. Dan di halaman juga terlihat anak-anak masih bermain saat sore hari. Pada materi yang pertama ini, kita akan belajar tentang kosakata sore hari. Sebelum kita tahu dan paham tentang kosakata sore hari, mari kita simak video tentang keluarga Benny berikut ini. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Bagaimana dengan cerita Benny di atas? Apakah sama dengan kegiatan yang kalian lakukan di rumah pada saat sore hari? Dari cerita tersebut, mari kita catat kegiatan-kegiatan yang dilakukan keluarga Benny. Sudahkah kalian catat? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Kegiatan yang dilakukan keluarga Benny dari cerita tersebut adalah pada saat sore hari ayah pulang dari kantor.
Ibu dan Benny menyambut ayah. Benny membawakan tas ayah. Ada kegiatan apa lagi coba? Iya, betul. Ada kegiatan ibu yang menyiapkan teh. Dan juga ada kegiatan Benny yang membantu ibu untuk membawakan kue. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sore hari yang kalian lakukan? Di saat sore hari kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tentunya setiap anak berbeda-beda mengenai kegiatan yang dilakukan pada saat sore hari. Ada yang sedang belajar. Mungkin juga kalian suka menonton TV di sore hari, karena pada saat sore hari kita bisa bersantai-santai. Atau mungkin juga saat sore hari ada yang senang bermain seperti bermain sepak bola. Dan kalau kita lihat ayah, biasanya ayah duduk-duduk bersantai dengan membaca koran. Atau kita juga bisa melihat ibu yang sedang menyiram tanaman. Jangan lupa, pada saat sore hari kita juga harus mandi sore supaya badan kita bersih dan bebas dari kuman. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, mari kita pelajari kosakata mengenai kegiatan sore hari berikut ini. Ayo kita baca sama-sama. Sore, mengulang, sejuk, pelajaran, matahari, udara, condong, bermain. Demikian adalah beberapa kosakata yang ada di sore hari. Nah, dari kosakata-kosakata tersebut kita akan lanjut untuk belajar ke materi yang kedua, yaitu mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, aturan yang akan kita pelajari adalah aturan mengenai kegiatan yang ada di sore hari di rumah masing-masing. Berikut ini adalah wawancara ataupun cerita dari seorang anak yang bernama Keke untuk bertanya kepada orang tuanya ataupun anggota keluarganya mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada saat sore hari sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Mari kita simak cerita berikut ini. Kegiatan saya saat sore hari adalah membantu ibu memasak, menabung, mengaji, istirahat, dan menonton. Itu adalah cerita dari Keke. Bagaimana dengan kalian? Kita seharusnya memilih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pada saat sore hari seperti Keke tadi. Di antara kegiatan yang dapat kita lakukan di saat sore hari bisa kita lihat berikut ini. Kebiasaan baik pada sore hari yang bisa disesuaikan dengan aturan di rumah adalah menyiram tanaman, membersihkan tempat tidur, mengaji, membantu ibu di dapur,
menolong ibu untuk merawat dan menjaga adik sementara ibu ataupun ayah sedang sibuk. Dan kita juga bisa belajar ataupun mengerjakan tugas dari sekolahan. Demikian adalah kebiasaan-kebiasaan baik pada sore hari yang bisa kalian sesuaikan dengan aturan-aturan di rumah kalian masing-masing. Carilah kegiatan yang bermanfaat agar bermanfaat untuk kehidupan kalian. Dan jangan bermalas-malasan pada saat sore hari, karena kegiatan yang bermanfaat akan lebih baik untuk kalian terapkan. Selanjutnya kita akan belajar pada materi yang ketiga, yaitu membandingkan dua bilangan. Pernahkah kalian membandingkan dua bilangan? Ya, semuanya mungkin pernah, tapi ada yang belum tahu caranya bagaimana cara membandingkan dua bilangan. Sebelumnya kita simak cerita Dayu berikut ini. Di sore hari, Dayu senang membantu ibunya untuk memasak di dapur. Karena ibunya pada saat sore hari, dia biasanya melakukan aktivitas memasak di dapur. Ibu menyiapkan makanan karena pada saat pagi dan siang hari ibu sibuk bekerja. Kali ini, Dayu akan membantu ibunya untuk membuat kue donat. Setelah Dayu selesai membuat kue donat, kita akan lihat Dayu meletakkan kue-kue itu di piring. Dayu meletakkan kue donat tadi menjadi 2 piring. Mari kita hitung kue donat yang pertama. Ada berapa? Ya, ada 4. Dan di piring yang kedua ada berapa kue donat? Iya betul, ada 2. Apakah kalian lihat banyak kue donat itu? Apa kalian bisa memperbandingkannya antara piring yang satu dengan piring yang kedua? Piring yang pertama berisi 4 donat. Lebih banyak dari piring yang kedua yang berisi 2 donat. Kita juga bisa membandingkannya dengan cara dibalik. Piring yang kedua yang berisi 2 donat lebih sedikit dari piring yang pertama yang berisi 4 donat. Itulah cara membandingkan 2 kelompok benda. Berikut ini kita akan lihat ada gambar sabun. Dan gambar yang kedua adalah gambar sampo. Mari kita bandingkan kedua kelompok benda tersebut. Betul sekali, sabun Benny lebih banyak dari sampo Benny. Atau ditulis dengan angka 5 lebih dari 1. Atau 1 kurang dari 5. Kita lihat ada gambar berikutnya, yaitu gambar topi Benny dan ada gambar apel Benny. Mari kita bandingkan. Ya, betul sekali. Topi Benny lebih sedikit dari apel. Kita bisa menulisnya dalam lambang bilangan 6 kurang dari 12. Atau 12 lebih dari 6. Apakah kalian sudah paham cara membandingkan benda? Kita akan menyimak cara membandingkan benda dari video berikut ini. Adik-adik, kita akan menyimak teman kita yang sedang membandingkan 2 kelompok benda berikut ini.
Bagaimana? Kalian sudah menyimak videonya bukan? Kalian bisa melakukannya di rumah untuk mencoba membandingkan dua kelompok benda dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Silahkan mencoba. Untuk materi yang ketiga, kali ini kita akan belajar tentang membuat karya ekspresi kolase dari kertas. Pernahkah kalian mencobanya? Di saat sore hari, Siti bersantai di ruang keluarga. Sambil bersantai, Siti ini membuat karya seni kolase. Apa itu kolase? Apakah kalian tahu? Kolase adalah salah satu contoh karya ekspresi dua dimensi. Selain kolase, karya ekspresi dua dimensi itu ada lukisan, ada mozaik, gambar ekspresi, dan sebagainya. Untuk membuat karya kolase, Siti menggunakan kertas karena kolase yang dibuat Siti ini berbahan kertas. Apa saja bahannya? Yang pertama, Siti membutuhkan kertas origami. Bahan yang kedua, Siti juga membutuhkan lem, gunting, kertas polos, dan pensil. Bagaimana? Apakah kalian punya bahan-bahan dan alat untuk membuat karya seni kolase di rumah? Jika tidak menggunakan kertas origami, kalian bisa menggunakan kertas bekas yang berwarna-warni untuk membuat kolase ini. Langkah-langkah dalam membuat karya seni kolase berbahan kertas. Yang pertama adalah membuat pola. Buatlah pola pada selembar kertas polos. Kalian bebas membuat pola apa saja, kecuali jika ditentukan temanya oleh guru kalian. Setelah membuat pola, kalian sobek atau potong kertas origami tadi menjadi bagian yang kecil-kecil. Dan langkah yang ketiga, kalian tempelkan kertas yang sudah dipotong kecil tadi pada pola yang sudah dibuat. Kalian menempelkannya bisa menggunakan lem kertas tadi. Bagaimana? Mudah kan untuk membuat karya seni kolase berbahan kertas? Berikut ini adalah contoh karya seni kolase berbahan kertas yang sudah jadi. Silahkan kalian mencoba membuat karya seni kolase di rumah supaya bisa dipajang di dinding kamar kalian. Tentunya hasil karya kalian akan lebih bermakna bagi kalian sendiri dan orang tua tentunya. Setelah mempelajari tentang karya seni kolase, kita akan mempelajari pada materi selanjutnya, yaitu tentang gerak manipulatif. Apakah kalian tahu apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah salah satu jenis gerak dasar. Gerak manipulatif ini mengandalkan kemampuan menggunakan serta memindahkan benda, yang tentunya menggunakan tangan dan kaki kita. Gerak manipulatif ini dilakukan dengan menggunakan suatu alat. Contoh gerak manipulatif adalah menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, memantulkan, dan lain sebagainya.
Sebagai contoh gerak manipulatif dalam permainan bola basket adalah menangkap bola, memantulkan bola, menggiring bola, dan melempar bola. Sedangkan di berbagai permainan-permainan yang lain tentunya ada variasi gerak manipulatif yang lain. Seperti pada saat bermain sepak bola ada gerak manipulatif menggiring bola, menendang bola. Kemudian pada saat kita bermain kasti ada gerak manipulatif memukul bola. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah paham tentang gerak manipulatif? Ya, tentu kalian sudah paham. Dari seluruh rangkaian materi yang telah saya sampaikan, mulai dari belajar tentang kosakata pada saat sore hari hingga gerak manipulatif, apakah kalian sudah paham? Dan apakah yang kalian lakukan ini bermakna bagi kalian? Terima kasih jika semuanya ini bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.